Halo para rebahan people dan pecinta film zombie di seluruh Indonesia. Apakah kalian sudah ngopi? Di video kali ini saya akan membahas sebuah film zombie dari Indonesia yang terbaru berjudul Abadi Nan Jaya atau judul internasionalnya yaitu The Elixir. Film ini akan menceritakan tentang sebuah wabah zombie yang muncul akibat sebuah jamu. Penasaran filmnya? Persiapkan headset kalian, kopi kalian, dan Surya 16 kalian. Ya sudah, jangan banyak membacot, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan rumah Pak Lurah yang sedang diadakannya acara khitanan cucunya. Di sana ada seorang polisi bernama Rahman yang tengah mengajak kekasih tercintanya yang bernama Ningsih. Ningsih kecewa karena Rahman tak kunjung melamarnya. Padahal Rahman bilang hanya menunggu momen yang pas saja. Rahman yang ingin melamar Ningsih seketika mendapatkan telepon dari komandannya untuk melaksanakan tugas. Ia pun mengurungkan niatnya lagi dan akan menunggu momen yang pas, yaitu nanti sore setelah tugas. Rahman berjanji akan datang kembali ke sana sore nanti. Tak lama setelah Rahman pergi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang menghancurkan tenda acara khitanan tersebut dan berakhir menabrak mobil sound horek yang terparkir di situ. Pak Lurah pun mengecek pengemudinya dan ia menduga sopirnya ini sedang mabuk. Lalu apa yang terjadi? Lalu kita diperlihatkan ke 10 jam sebelumnya. Kita diarahkan ke pabrik jamu milik seorang pengusaha yang saat itu pabriknya tengah membuat sebuah sampel jamu jenis baru yang bernama Abadi Nan Jaya. Dan inilah dia si pemilik pabrik Abadi Nan Jaya, yaitu Pak Samidin yang memiliki istri yang masih sangat muda dan segar yang bernama Karina. Lalu kita diperlihatkan ke seorang wanita bernama Kenes. Ia memiliki seorang anak yang saat itu sedang mengalami susah pipis sehingga Kenes menyuruh anaknya itu untuk permisi terlebih dahulu. Kenes sendiri memiliki suami bernama Rudi. Saat ini hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja dan sedang dalam proses menuju perceraian. Hari ini mereka akan pergi menuju ke rumah ayah mereka untuk membagi hasil pabrik jamu yang ternyata ingin dijual. Si ayah pun mencoba sampel jamu baru tersebut. Karina pun mengajak suaminya liburan setelah semuanya sudah beres dan si ayah berencana pensiun. Makanya ia ingin menjual pabriknya segera. Sesampainya di rumah, Kenes dan Karina sepertinya sedang tidak akur karena Kenes selalu saja mengabaikan Karina. Di sana ada seorang anak dan si ayah yang bernama Bambang. Dan dirinya senang sekali bermain dengan anaknya Kenes yang bernama Rehan. Si Bambang ini pengangguran atau singkatnya hanya beban keluarga lah. Si ayah yang baru selesai mandi terkejut melihat transformasi fisiknya yang berubah menjadi lebih muda dan bahkan ubannya hilang akibat selesai meminum jamu tersebut. Bambang kena semprot oleh Rudi dengan bilang Bambang yang tak pernah bisa dewasa dan selalu saja main-main. Pekerjaan Bambang hanya cuma bermain saja dan menghabiskan duit hanya untuk membeli mainan. Karina terkejut melihat suaminya yang kembali berubah menjadi muda. Suaminya pun bilang, ini semua pasti gara-gara jamu baru ini. Pada akhirnya mereka pun bermesra-mesraan. Namun tepat di punggung si ayah terdapat semacam luka. Setelah itu, semua orang terkejut melihat ayah yang kembali berubah menjadi muda. Si ayah pun menjelaskan kalau ia tidak akan jadi menjual pabrik itu. Selama ini pabrik mereka sudah berdiri dengan kokoh, namun tak memiliki suatu ciri khas. Hal itulah yang menyebabkan pabrik jamu itu tidak berkembang. Namun kali ini keadaannya bisa berubah, karena jamu baru ini yang membuat peminumnya bisa menjadi awet muda. Kenes tidak setuju dengan keputusan si ayah ini, karena ia membutuhkan uang setelah cerai dengan Rudi nanti. Ia ingin cerai dengan Rudi, karena Rudi telah berselingkuh dengan wanita perusahaan kompetitor mereka. Kenes juga kesal dan marah terhadap Karina. Dulunya Karina adalah sahabat Kenes, tapi tiba-tiba Karina nikah dengan ayahnya. Ya, bagaimana tidak emosi. Jadinya malah seperti sahabatku menjadi ibuku. Gue gak perlu lo belain. Kenapa kesannya jadi kayak salah aku ya, Pak? Kok jadi bawa-bawa gue? Iya jelas gue bawa-bawa lo lah. Punya bapak. Si ayah yang sudah tidak tahan dengan hal ini pun bilang ia sudah bulat tidak akan menjual pabrik itu. Si ayah bilang, apakah pernah kalian menghargai usaha dia dalam membangun pabrik jamu itu? Tepat setelah si ayah merobek surat perjanjian, tiba-tiba si ayah berubah dan menjadi zombie akibat meminum jamu itu.
Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada si ayah. Si ayah sempat pingsan terlebih dahulu, tepat saat Rudy sedang menelpon ambulan. Tiba-tiba Rehan melihat si ayah kembali bangun dan sudah berubah menjadi zombie, hingga pada akhirnya menyerang mereka semua. Bapak udah gak ada nafasnya, Nus. Zombie si ayah menginfeksi pembantu dan juga sopir rumah itu. Lalu zombie si ayah menyerang Bambang, sehingga Bambang terpaksa menembak si ayah yang sudah menjadi zombie itu. Karina sangat terpukul dengan kepergian suaminya. Begitu juga dengan semua orang. Rudy pun menyuruh sopir rumah tadi pergi ke kantor polisi untuk membawa polisi ke rumah. Bambang pergi menyendiri ke mobilnya, dan ia ditenangi oleh Kenes. Bambang turut menyesal dengan kejadian tadi yang dirinya terpaksa menghabisi sang ayah. Kenes pun bilang si ayah seperti kerasukan sesuatu, dan hal tadi bukanlah salah Bambang. Setelah itu si pembantu yang terkena gigitan si ayah tadi tiba-tiba sudah menjadi zombie juga, dan langsung menyerang Rudy dan Karina. Pembantu itu pun menggigit pembantu lainnya. Dan di sisi lain, Kenes dan Bambang melihat salah satu tukang kebun yang sudah menjadi zombie juga, yang langsung mengejar Kenes. Namun sempat dihalangi oleh Bambang dengan cara menabrak zombie itu dengan mobil. Rudy dan Karina dikejar oleh zombie si pembantu yang membuat mereka terpisah dengan Kenes dan juga Bambang. Kenes berusaha mencari Rudy dan anaknya di dalam rumah. Namun tiba-tiba ada zombie yang mengejar mereka. Zombie kang kebun tadi pun tiba-tiba hilang dan langsung mengejar mereka dengan menyeret tubuhnya. Lalu mereka kabur menggunakan mobil. Sementara itu, Pak sopir yang sudah berubah menjadi zombie, lalu ia datang ke tempat hitanan Pak Lurah yang di awal film tadi. Pak Lurah pun turut menjadi zombie, dan pada akhirnya semua orang di tempat itu pun berubah menjadi zombie. Karina dan Rudy pun masih dikejar oleh zombie si pembantu, yang membuat mereka berusaha bersembunyi di balik, serta di kolong mobil pick-up. Sialnya zombie itu kembali menyerang mereka karena mendengar suara telepon. Mereka bekerja sama untuk melumpuhkan zombie itu. Tepat di saat itu pun, tiba-tiba turun hujan, yang membuat zombie itu pun berdiam diri sambil menatap langit. Rudy pun menelpon Kenes, dan mereka berjanjian untuk bertemu di rumah Pak Lurah. Tapi si Bambang tidak tahu di mana rumah Pak Lurah. Dan pada akhirnya, mereka pun pergi ke rumah Pak Lurah. Mereka pun terkejut melihat semua orang di tempat itu sudah berubah menjadi zombie. Tapi tiba-tiba, Rudy dan Karina pun bersembunyi di rumah Pak Lurah. Sementara di depan rumah Pak Lurah, Bambang dan Kenes melihat banyak sekali zombie di sana. Dan kocaknya mereka tidak tahu apa itu zombie. Menurut mereka, orang-orang itu sedang kerasukan. Lalu Rudy pun menutup pintu rumah dengan sangat hati-hati. Lalu Rudy bilang kepada Kenes sedang terjebak di rumah Pak Lurah. Dan yang bikin gregetnya, si Kenes malah membunyikan klakson mobilnya, membuat para zombie itu mengejar mereka. Melihat tidak ada zombie di luar, Rudy dan Karina pun keluar untuk masuk ke mobil si supir zombie tadi. Tapi sangat sial sekali, mobilnya rusak dan tidak bisa menyala. Lalu mereka berakhir dikejar oleh orang-orang yang berubah menjadi zombie. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di sisi jalan, dan Rudy berhasil mengalahkan zombie yang menerjangnya. Bambang dan Kenes pun berdebat karena Rudy tidak mengangkat telepon dari Kenes, sehingga membuat mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobil mereka terbalik ke sawah. Truk itu sedang membawa penumpang untuk menghadiri acara Pak Lurah, dan si sopir truk dengan baik hati menolong mereka. Namun, Bambang dan Kenes bilang mereka tidak apa-apa. Lalu tepat saat itu, pasukan zombie datang dan menyerang penumpang yang berada di dalam truk itu, dan mengubah mereka menjadi zombie. Saat Karina mencari kain bersih ke belakang, Rudy menyadari bahwa dirinya sudah tergigit zombie tadi, dan tidak lama lagi ia akan berubah seperti mereka. Rudy pun bilang ke anaknya Rehan, kalau Rehan harus berusaha menjaga ibunya, dan Rudy bilang bahwa ia menyayangi ibu dan dirinya. Rudy yang sempat ingin pergi pun rupanya tak sempat, karena ia keburu berubah menjadi zombie, dan langsung menyerang Rehan dan Karina.
Untungnya zombie si Rudy itu pun tertancap besi di rumah itu dan membuat ia tertahan di sana. Di sisi lain, Bambang dan Kenneth masuk ke kantor polisi dan menjelaskan kalau ada kerusuhan orang makan orang. Pak polisi awalnya tak percaya, namun setelah diperiksa mereka pun syok dan segera mengerahkan personil. Karina dan Rehan yang masih syok pun tiba-tiba didatangi oleh Ningsih yang masih selamat dari zombie. Dan ternyata rumah ini adalah rumah Ningsih. 4 orang polisi pun dikerahkan untuk melumpuhkan zombie itu. Tapi mereka malah menembakkan gas air mata, dikira pendemo mungkin. Dan pada akhirnya, para polisi itu pun malah habis dimangsa zombie. Ningsih menghubungi Rahman dan memberitahu kalau tadi banyak orang kesurupan di acara khitanan Pak Lurah. Saat itulah si komandan berhasil masuk ke kantor polisi. Sementara mereka berusaha menahan zombie-zombie agar tidak masuk. Tak lama setelah itu, komandan pun berubah menjadi zombie, lalu menyerang mereka. Zombie ini kebal ditembak, kecuali ditembak di kepalanya. Zombie komandan itu bangkit lagi, dan langsung menyerang mereka kembali. Dan untungnya mereka berhasil memasukkan zombie itu ke dalam penjara. Bambang memaksa Rahman untuk menelpon kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Setelah itu, Bambang juga menenangkan Kenneth dan meyakinkannya kalau Rehan pasti akan baik-baik saja. Karena Rehan adalah anak yang pemberani. Setelah itu, ia mendapatkan telepon yang rupanya berasal dari Karina. Karina memberitahu kalau Rehan baik-baik saja, namun tidak dengan Rudy yang berubah menjadi orang kesurupan katanya. Bambang bilang ia dan Kenneth terjebak di dalam kantor polisi, dan katanya sebentar lagi bantuan akan segera datang. I love you, I'll see you soon. Hebat banget. Kembali ke kantor polisi, mereka bertiga pun bekerja sama untuk menahan pintu dari serangan para zombie. Lalu sialnya, bantuan dari kantor polisi lain pun malah tak bisa masuk ke sana. Dan naasnya mereka malah berubah menjadi zombie juga. Mereka bertiga pun naik ke atas atap kantor polisi agar sedikit lebih aman. Tapi lihat berapa banyaknya zombie yang mengepung tempat ini. Kenneth pun memberitahu Karina kalau bantuan yang akan datang tadi tak ada yang selamat. Mereka hanya bisa berdiam diri saja di tempat masing-masing. Saat itu, Kenneth dan Karina pun mulai memperbaiki hubungan mereka dengan bercerita mengenai kelucuan-kelucuan mereka saat di sekolah. Karina juga menjelaskan kalau ia sebenarnya memang sangat tulus mencintai si ayah. Kenneth pun bilang ia tak ingin kehilangan Karina lagi, dan jika ada apa-apa, Karina harus membawa Rehan pergi dari sana. Zombie yang ada semakin tambah banyak. Saat itu kebetulan ada suara azan yang membuat zombie itu lari ke sumber suara. Itu mas. Lah itu masih mau sholat? Rahman pun mencoba menyalakan kembang api yang rupanya para zombie tertarik dengan suara yang sangat keras. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka membuat rencana untuk pergi ke motor Rahman yang tertinggal di jalanan. Mau tak mau mereka harus melakukan ini agar bisa selamat. Lalu Rahman memberikan mereka pistol untuk membela diri. Rahman menjelaskan ia akan menjemput Ningsih setelah mendapatkan motor itu. Di sisi lain, zombie-zombie di luar tertarik dengan suara ribut dari zombie Rudy. Rahman awalnya ingin menghidupkan petasan ke arah luar, namun malah meledak di dalam, yang membuat para zombie semakin mengganas. Namun akhirnya dengan petasan lainnya, mereka bisa mengalihkan perhatian zombie tersebut dan perlahan-lahan keluar dari kantor menuju motor. Sialnya, di dekat motor itu ada zombie juga, sehingga suara tembakan mereka memancing zombie-zombie lain untuk datang. Dan pada akhirnya, mereka harus bertahan dari serangan para zombie. Di sisi lain, zombie Rudy berhasil melepaskan diri, yang membuat zombie-zombie lain juga ikut menyerang rumah mereka. Di saat sudah sangat terdesak, hujan pun turun, yang membuat zombie-zombie itu pun menjadi jinak dalam sejenak. Karena tak ada pilihan lain, Karina, Ningsih, dan Rehan pun memutuskan untuk pergi dari rumah menggunakan motor Mio Ningsih yang amat sulit untuk dihidupkan. Pada akhirnya mereka bisa pergi dari rumah. Sialnya, hujan tiba-tiba berhenti, sehingga zombie itu menyerang Rahman dan Bambang. Bambang menyuruh Kenneth pergi saja untuk menjemput Rehan. Rahman dan Bambang pun berhasil kembali ke kantor polisi. Sementara Kenneth malah masuk ke dalam mobil truk dan ia terperangkap di dalam.
Sialnya. Kenneth tak bisa mengemudikan mobil truk tersebut. Dari kejauhan ia melihat Karina dan Rehan bersama dengan Ningsih. Motor Ningsih mogok, sehingga saat menyelah, menarik perhatian para zombie yang membuat para zombie beralih mengejar mereka. Mantap, Kenneth ternyata masih memiliki satu kembang api, dan ia berhasil mengalihkan perhatian para zombie, dan akhirnya Kenneth bertemu dengan Rehan kembali. Tak punya waktu lama lagi, para zombie kembali mengejar mereka, sehingga mereka masuk ke dalam truk untuk berlindung. Untungnya Karina bisa mengemudikan truk, sehingga mereka pun bisa pergi, dan menuju kantor polisi guna menjemput Bambang dan Rahman. Dan terjadilah adegan satisfying penglindasan para zombie. Dan ya, rem truknya pun blong yang membuat mereka menabrak sebuah kantor polisi. Ningsih pun akhirnya berhasil bertemu dengan Rahman. Sementara itu Bambang, kakinya tertimpa reruntuhan. Belum sempat mereka membantu Bambang, para zombie kembali datang menyerang mereka. Dan inilah pertarungan terakhir mereka melawan para zombie. Akhirnya Karina pun menemukan jalan keluar. Dan karena kaki Bambang susah untuk dilepaskan, Bambang pun bilang akan mengorbankan dirinya agar mereka semua selamat dari tempat ini. Ningsih sendiri di mukbang zombie komandan, begitu pun juga Rahman. Ia kehabisan peluru dan sama-sama di mukbang. Zombie Rudy pun datang, lalu menyerang mereka. Namun mau tak mau mereka pun harus menghabisinya. Di saat Rahman masih sadar, akhirnya Rahman memberikan cincin kepada Ningsih. Dan itu adalah bukti bahwa ia serius untuk menjalin hubungan dengan Ningsih. Namun di sisi lain, Karina, Rehan, dan Kenneth pergi dari sana membiarkan Bambang meledakkan diri di tempat ini, menggunakan bensin dari mobil truk itu guna membasmi para zombie yang ada di dalamnya. Dan ternyata, Kenneth terkena gigitan zombie. Dan tak lama lagi ia sadar akan berubah menjadi zombie. Kenneth pun bilang ke Rehan kalau Rehan adalah anak yang pemberani dan hebat. Lalu ia meminta tolong ke Karina agar ia harus menjaga Rehan sampai kapanpun. Karina pun membawa Rehan pergi meninggalkan Kenneth yang memancing para zombie bersamanya ke sawah. Dan pada akhirnya ia meledakkan dirinya sendiri sebelum ia berubah menjadi zombie. Hari pun berlalu, Karina dan Rehan pun sudah sampai di jalanan menuju kota dan mereka segera pergi. Lalu rupanya zombie si pembantu ternyata mengikuti mereka sedari tadi. Dan film pun diakhiri dengan zombie yang luntang-lantung gak jelas. Namun, sebelum itu memperlihatkan kolega si ayah yang tinggal di kota ternyata menerima sampel jamu abadi Nanjaya. Dan ia sudah meminumnya. Setelah mandi, si ibu itu pun tiba-tiba berubah menjadi muda lagi. Dan barulah film pun berakhir. Film yang sangat mengzombikan. Pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan meminum jamu buyung upi jika tidak ingin menjadi zombie. Saya Wowo. Dari jajaran perzombian Indonesia, izin pamit undur diri dan bye.